Oke, hari ini kita bakal bedah ide-ide keren dari buku Morgan Housel, Psikologi Uang. Buku ini, wah, bisa jadi bakal mengubah cara pandang Anda soal kekayaan selamanya. Nah, kita mulai dari sebuah kisah nyata ya, sebuah teka-teki keuangan yang kayaknya kok menentang semua logika. Di satu sisi nih, kita punya Ronald Reid, seorang petugas kebersihan. Sisi lainnya ada Richard Fuscon, eksekutif keuangan lulusan Harvard. Latar belakang mereka jauh banget bedanya. Tapi kira-kira siapa yang akhirnya lebih kaya? Waktu petugas kebersihan yang sederhana ini meninggal, dia meninggalkan sebuah rahasia besar. Kekayaan senilai 8 juta dolar. Gimana? Bisa ya kan? Kisah ini benar-benar maksa kita buat nanya kalau sukses finansial itu bukan soal pinter atau sekolah tinggi, terus soal apa dong? Jawabannya ternyata ada di satu hal yang sederhana, tapi dalam banget. Ngelola uang itu bukan soal apa yang Anda tahu, tapi soal gimana perilaku Anda. Iya, jadi sukses finansial itu ternyata soft skill. Selama ini kan keuangan sering diajarin kayak fisika ya. Ada rumus, ada hukum pasti. Padahal sebetulnya lebih mirip psikologi. Penuh emosi, penuh nuansa yang nggak bisa dihitung pakai kalkulator. Coba dibayangin ini. Ada seorang jenius teknologi yang bahkan ikut mematenkan komponen kunci Wi-Fi. Tapi dia bangkrut. Kenapa? Karena dia ngelakuin hal-hal aneh, kayak yang lempar koin emas ke laut cuma buat iseng. Ini bukti nyata kalau Anda bisa jadi super jenius, tapi tetap hancur secara finansial kalau emosi nggak terkontrol. Seperti kata kutipan ini, seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa menjadi bencana finansial. Nah, kebalikannya juga berlaku. Orang biasa-biasa aja bisa banget jadi kaya raya cuma lewat perilaku yang sederhana dan cerdas. Oke, sekarang kita bahas soal ini. Kenapa sih perilaku kita bisa beda-beda? Ternyata itu semua dibentuk oleh pandangan kita tentang dunia yang, jujur aja, seringkali sempit banget. Coba pikirin deh, pengalaman pribadi Anda soal uang itu cuma secuil, kecil banget. Mungkin cuma 0,0000001% dari semua yang pernah terjadi di dunia. Tapi, anehnya, pengalaman secuil itu nentuin sampai 80% cara kita mikir soal cara kerja ekonomi. Kita kayak cuma lihat sepotong kecil kue, tapi kita anggap itu udah satu kue utuh. Contohnya gampang, kalau Anda besar di zaman inflasi gila-gilaan, di mana harga-harga naik 3 kali lipat, pandangan Anda soal nabung dan resiko pasti beda banget sama orang yang besar pas harga-harga stabil. Beda generasi, beda kacamata ekonomi. Makanya, nggak ada yang benar-benar gila dalam urusan uang. Apa yang kelihatan aneh buat Anda bisa jadi masuk akal banget buat orang lain, karena pengalamannya beda. Jadi, jangan cepet-cepet ngejudge pilihan keuangan orang lain ya. Tapi, meskipun perilaku Anda udah sempurna, ada dua kekuatan besar di luar sana yang nggak bisa Anda kendalikan sama sekali. Si kembar ini, keberuntungan dan risiko. Kita ambil contoh Bill Gates deh, dan keberuntungan luar biasa yang dia dapat pas masa kecilnya. Kisah dia ini nunjukin banget kalau sukses itu nggak pernah murni soal usaha sendiri. Coba lihat angkanya. Di tahun 1968, ada sekitar 303 juta anak usia SMA di seluruh dunia. Dari jumlah itu, cuma sekitar 300 anak yang sekolah di Lakeside School di Seattle. Dan dari sekolah itu, cuma satu sekolah yang punya komputer. Peluangnya itu literally 1:1.000.000. Dan Bill Gates, kebetulan banget, jadi anak yang satu itu. Tapi, untuk setiap cerita keberuntungan, selalu ada sisi sebaliknya, risiko. Bill Gates punya teman sepinter dia, namanya Ken Evans. Keterampilan dan ambisinya sama persis. Bedanya, Ken Evans kena risiko tragis, 1:1.000.000 juga. Dia meninggal dalam kecelakaan gunung sebelum lulus. Satu dapat keberuntungan, satu dapat risiko. Nah, ini dia poin pentingnya. Jadi, kaya itu satu hal. Tapi, tetap kaya, itu butuh keahlian yang beda lagi. Dan bisa jadi jauh lebih susah. Ada cerita keren nih. Di sebuah pesta, penulis Kurt Vonnegut bilang ke temennya Joseph Heller, "Lihat deh tuan rumah kita yang miliarder itu. Penghasilannya sehari lebih banyak dari total penjualan novelmu seumur hidup." Tahu Heller jawab apa? "Iya, tapi aku punya sesuatu yang dia nggak akan pernah punya, yaitu rasa cukup." Wah, dalam banget. Dan jebakan nggak pernah cukup ini beneran ada. Lihat aja, Rajat Gupta, CEO McKinsey, udah punya 100 juta dolar. Tapi dia buang semuanya demi jadi miliarder lewat cara ilegal. Atau Bernie Madoff,
bisnisnya udah sukses dan sah, tapi dia malah nekat bikin skema Ponzi cuma karena pengen lebih dan lebih lagi. Mereka semua jatuh ke perangkap yang sama. Awalnya dapat kekayaan, gengsi, kebebasan, terus nafsu mereka buat nambah lebih banyak lagi ngalahin rasa puas. Akhirnya mereka ambil risiko yang makin gede, makin gila, dan ujung-ujungnya kehilangan segalanya. Gara-gara tiang gawang buat cukup itu geser terus. Semua ini ngebawa kita ke satu kekuatan paling dahsyat di dunia keuangan, satu hal yang dikuasai baik oleh si petugas kebersihan Ronald Read maupun investor legendaris Warren Buffett. Lihat angka ini. Dari total kekayaan Warren Buffett yang sekitar 84,5 miliar dolar, 81,5 miliar dolarnya itu dia dapat setelah ulang tahun ke-65. Gila kan? Jadi skill utamanya emang investasi, tapi senjata rahasianya itu waktu. Dia sabar berinvestasi selama lebih dari 75 tahun dan ngebiarin keajaiban compounding bekerja. Dan itulah intinya, perilaku yang baik ditambah dengan waktu itu adalah jalan menuju kekayaan sejati. Tapi, itu semua bakal jadi sia-sia kalau Anda nggak tahu kapan harus berhenti ambil risiko dan mulai menikmati apa yang udah Anda punya. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk Anda, udahkah Anda nentuin apa arti cukup buat Anda?